Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Jelika Firwani Wulan dengan NPM 620-1025. Dosen pengampu Dr. IR Agus Purnomo. Temanya adalah The Importance of Green Supply Chain Management and its Role in Marketing Management. Selanjutnya adalah Introduction, atau yang disebut dengan perkenalan. Supply chain adalah jaringan infrastruktur yang mencakup tugas pembelian material, informasi, bahan-bahan ini ke produk antar dan akhir dan distribusi akhir ini produk kepada pelanggan. Dan ini di bidang manufaktur dan organisasi pelayanan. Selanjutnya adalah pada 1980-an dengan peningkatan keragaman, dalam pola yang diinginkan pelanggan tersebut, organisasi manufaktur menjadi semakin tertarik untuk meningkatkan fleksibilitas dalam lini produksi. Produksi, perbaikan, dan proses yang keluar dan produksi baru mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Subjek ini pada gilirannya untuk menentukan tantangan baru bagi mereka. Pada 1990-an, sejajar dengan peningkatan kemampuan tersebut produksi, eksekutif, industri menyadari bahwa materi tersebut. Selanjutnya adalah upstreaming supply chain, atau yang disebut dengan rantai pasok hulu. Ini termasuk penyediaan utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemasok. Mereka memiliki pemasok lain. Dalam hal ini adalah rantai pasok akan lebih panjang lagi. Kegiatan utamanya dalam bagian ini adalah pembelian dan transportasi. Selanjutnya adalah internal supply chain, atau yang disebut dengan rantai pasok internal. Bagian ini adalah suatu mencakup semua kegiatan yang dilakukan organisasi pada suatu input dari rantai pasok tersebut sejak saat bahan dimasukkan ke dalam produk akhir dan menjadi siap untuk mendistribusikan di luar organisasi kegiatan utama. Bagian ini meliputi penanganan material, investasi, manajemen, manufaktur, dan kontrol kualitas tersebut. Selanjutnya adalah downstream supply chain, yang artinya rantai pasok hilir. Suatu semua kegiatan yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi produk untuk pelangganan akhir yang diambil dalam rantai ini. Bagian ini termasuk distributor, pengecekan, dan pelangganan akhir. Perlu disebutkan bahwa setiap pelanggan dapat memiliki sendiri pelanggan yang dalam hal ini rantai pasok akan dilebih panjangkan. Kegiatan utama dari bagian pasok ini adalah pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Selanjutnya adalah supply chain management goals, yang artinya tujuan utama dari manajemen tersebut adalah rantai pasok mencapai penekanan dalam pembuatan pemerintahan pelanggan menjadi kenyataan secara efektif, deportabilitas rantai pasok. Dan juga tujuan sekunder manajemen rantai pasok yang mencakup penciptaan, kemampuan untuk mengembangkan suatu produk baru, minimalisasi jumlah waktu yang diperlukan suatu produk melewati rantai pasok, dan tiba di tahap terakhirnya. Pelanggan dan terlebih lagi memaksimalkan fleksibilitas rantai pasok tersebut dalam menanggapi perusahaan kemampuan atau kebutuhan pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah Portal Supply Chain and Marketing, yang dimana konsep rantai pasok tersebut itu telah menjadi umum oleh Michael Porter. Adalah suatu buku yang namanya suatu keunggulan kompetitif, membuat dan mempertahankan suatu kinerjanya yang sangat unggul pada tahun 1985. Tujuannya adalah mengoptimalisasikan setiap faktor rantai pasok dengan baik dalam analisis sebagai faktor seperti transportasi darat atau yang disebut dengan pasokan bahan baku, kontrol dan pemeriksaan, pengiriman tepat waktu,
atau yang disebut dengan transportasi eksteritorial, yang dimananya pembentukan ketertiban transportasi tersebut. Pemasaran dan penjualan atau yang disebut dengan product development, harga, promosi, dan penjualan distribusinya. Selanjutnya adalah supply chain role in marketing. Yang pertama, rantai pasok mencerminkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran secara efektif. Yang kedua, digunakan untuk memperkiraan berapa biaya tersebut. Yang ketiga, dapat dievaluasikan kembali dibandingkan dengan pesaing rantai pasoknya. Yang keempat, target pasar dapat mempengaruhi kondisi rantai pasok. Yang kelima, keputusan yang diambil oleh sumber luar organisasi bergantungan dengan pada kelemahan rantai pasok tersebut. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan strategis. Dan yang dimana suatu kerjasama untuk memasuki pasar baru atau akses tersebut dapat dikemampuankan untuk khusus memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir, rantai pasok dapat memungkinkan analisis penilaian tambahan dari sudut pandang pelanggan. Selanjutnya adalah Green Supply Chain Management, yang dimana manajemen rantai pasok adalah merupakan faktor penting dan secara langsung terkait produktivitas dan posisi kompetitif. Manajemen juga rantai pasok merupakan faktor penting dan secara langsung terkait dengan produktif dan posisi kompetitif. Membuat hijau rantai pasok adalah konsep baru. Menurut konsep ini, pembelian akan menggunakan daya pembelinya untuk menuntut kerja lingkungan yang lebih baik daripada pemasok unggul pada rantai pemasok ini. Berarti pembeli tersebut adalah yang sebagai besar, adalah perusahaan besar. Ia memiliki peran fasilitator untuk memasok. Seperti ini biaya pemasoknya adalah perusahaan kecil dan penengah, dan membantu mereka beralih. Selanjutnya, making green supply chain, yang artinya adalah pembuatan hijau rantai pasok adalah suatu proses pengambilan kepada pemeritungan kriteria lingkungan atau pertimbangan lingkungan dalam. Keputusan pembelian organisasi tersebut juga dan juga hubungan jangka panjang dengan pemasok menjadikan hijau rantai pasok tersebut adalah suatu sangat tergantung pada sifat organisasi tersebut. Membuat hijau kegiatan rantai pasok tersebut biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada sebab-sebab untuk meningkatkan koordinasi dengan pemasok, yaitu di mana di bidang upaya lingkungan tersebut untuk memfasilitasi pembangunan terus produk yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungannya. Yang terakhir adalah tuntunan peningkatan kinerja lingkungan tersebut, yang dimana pemasukan seperti pendapat sertifikat ISO 14000 atau pencapaian standar kinerja. Terima kasih, semoga yang mendengarkan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.